Youth, apa kabar? Bersyukur semua luar biasa baik di dalam Tuhan, amin. Guys, berasa gak sih ini dingin banget. Tapi aku seneng banget ketemu sama kalian untuk kembali beribadah bersama pada sore hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan, angkat tangannya tinggi. Haleluya, mari siapkan hatimu, kita datang untuk menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita mau sama-sama nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana. Kami angkat tangan, kami memujimu Yesus. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Raja di atas segala raja, dan Tuhan kami di atas segala Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari bawa hatimu lebih lagi dan memuji kebesaran namamu Tuhan. Angkat tangan menyatakan, Hosana, Hosana, yang lebih sungguh katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya.
kita yang termulia. Ini sembah kami Tuhan. Kami tinggikan, oh Kami agungkan. Haleluya, haleluya. Menyembahmu di dalam roh dan kebenaran Kami Tuhan. Ini hati kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari anak-anak Tuhan bawa segenap hatimu datang kepada hadirat-Nya. Kita mau sama-sama nyanyikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Sekali lagi mari dengan imanmu nyatakan. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Selamanya kami mau menyembah Engkau, memuji-Mu Yesus. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Katakan namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sungguh kami memberikan segalanya yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersuka cita. Kita sama-sama katakan amin. Come on in the view. Kita mau undang atmosfer surga hadir di tempat ini. Come on. Sebab hanya bersama Tuhan kami kuat dan kami yakin. Come on. Let's sing it together. Hanya bersama Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku Tuhan. Dari apa hari ini hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita.
denganmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kami merasakan sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Oh, come on, let's sing it out. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku Tuhan, dari yang maha tinggi. Come on, let me see you. They're ready to jump. 1, 2, 3, let's go. Kau hadirkan atmosfer surga, bersuka cita. Hanya denganmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Sungguh bersuka cita Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang luar biasa. Come on, let's jump. Come on, let me see you. Say loud. Kau hadirkan atmosfer surga. Atmosfer surga, penuh sukacita, yang sukacita. Hanya denganmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan, ku rasakan hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Amin. Sebab Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menghibur setiap kami, dan memberi kami sukacita. Karena di dalam Tuhan, nothing is impossible. We're going to declare, our God is the Lord Almighty. Come on. Sama-sama kita mau berdendang bersama buat Tuhan. Karena kami percaya, pertolongan kami yang sejati hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Comes from. It's from the heavens above. It's not by might nor by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know. Sebab Kau lebih besar dari segalanya, Tuhan. Is bigger than the giant. Yes, You are. He's greater than the mountain. He's reigning over. He's reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yeah! With our faith we declare, Lord, we know we can overcome everything. Sing it loud. Lord, we know how we overcome. It's through Your word. He's greater than the mountains. He's reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yang hari ini percaya kekuatan Tuhan nyata di hidupmu. Come on.
next line. He's roaring like a lion in the spirit, like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with his power as our praises getting louder. No one better, no one higher. Let me hear you sing it loud. Come on. No one better, no one higher. Yeah. Oh, 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 yeah. No one better, no one higher. Great I am. He's the great I am. He's the great I am. Yeah. Come on. Say how God is bigger. He's bigger than greater than anything. Lord, we prophesy. Our God is bigger than the giant. Our God is bigger than the mountain. He's reigning over us. He's reigning over us. The Lord God Almighty. Lord God Almighty, yeah. Lord God Almighty, God Almighty. Come on, sorak-sorai lebih mulia lagi buat Tuhan kita dong. Haleluya, Luar masih semangat biasa. puji Tuhan yang di Sion. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kamu tinggikan namamu Yesus. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than I was can say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my heart on the winter waves. Forever free and I never grace. Come on! 'Cause you are my freedom. Lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, let's go! What a life Jesus, nothing can take your place. You are holy. Your love has set us free. Come on, guys, sing in the mist. The face of the darkest night. Let your love be the shining light. Breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything on this world, Everything of this world will fade. Pressing on till I see your face. I will live that you will be done. amen. I won't stop until your kingdom comes. Come on, guys. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, everybody go! Nothing can take your place. You are holy. Your love has set us free. One more time. You are alive in us. Nothing can take your place. You are holy. Your love has set us free. Oh, kasih sorak-sorai buat Allah kita. Kita mau angkat tangan sama-sama. You are my freedom. We lift you higher. Hey, hey. You are my freedom. Higher, higher. Your love, never ending. Oh, oh. Here we go. You are alive. Nothing can take your place. You
Shalom, good news buat kalian karena Indisiut sedang membuka audisi untuk para worship leader. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 25 Mei hingga 22 Juni 2024. Dan audisi akan dilakukan dengan cara 2 tahap, secara online dan juga onsite. Audisi online akan dilakukan dengan cara submit video maksimal tanggal 22 Juni 2024, dan audisi onsite akan dilakukan pada tanggal 29 Juni jam 10 pagi bertempat di ruang Megaza Central Park. Untuk persyaratannya bisa lihat di bawah sini ya. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, bisa langsung saja daftarkan dirimu dengan cara scan QR yang ada di layar, atau dapat menghubungi nomor di bawah ini ya. Yuk, mari kita melayani Dia dengan kerinduan hati dan talenta yang sudah diberikan. Jangan lupa buat daftar ya. See you and God bless you. Sebab Yesus adalah Raja di atas segalanya. Kau adalah Allah yang besar. Oleh sebab itu kami tidak perlu bimbang. Membawa hormat dan syukurku, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Tidak ada yang bisa menanggung kehebatanmu. Terima kasih Tuhan. More than this, with your faith, let's declare. Kau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Kau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, perbuatanmu
kehebatan-Mu Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala penyembahan, segala hormat. Inilah kami Tuhan. Segenap ucapan syukur kami datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Biasa Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau begitu hebat, begitu ajaib. Dalam setiap hidup kami Engkau berkarya, dan setiap hari kami terkagum-kagum Tuhan, akan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami, biar pesan-Mu boleh tersampaikan dengan baik, di hati yang siap untuk menerimanya. Biar kami boleh pulang dari tempat ini, membawa perubahan, membawa kelegaan, membawa kemenangan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka Hype Talk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semua yang siap untuk mendengarkan Hype Talk sama-sama katakan amin. Come on, let's give it up for Hype Talk. Thank you everybody, you may be seated. Hai, shalom semuanya. Kok lemes? Kok gak ada suaranya? Ulangi sekali lagi nih ya. Hai, shalom semuanya. Nice, thank you. Well, kalau kalian lihat di sini sharing sessionnya ada sesuatu yang berbeda. Ada kursi-kursi panas di sini. Aku hari ini nggak mau sendirian. Tapi ntar, sebelum aku panggil aku mau duduk dulu. Ya, puji Tuhan kali ini nggak ketinggian ya guys ya. Agak goyang sih tapi takut ya. Oke. Well, hai semuanya. Hari ini kita ada sesuatu yang berbeda. Kita mau sharing sessionnya hari ini pakai Hype Talk. Nah, mungkin ada yang hafal nggak sih tagline-nya Hype Talk tuh apa sih? Coba ada yang bisa nggak? Nah, kok cuma dari sini doang? Tengah, coba nggak ada gitu? doang ya. Oke, tagline dari Hype Talk adalah
Gospel should not only be teachable but also talkable. Nah, kita hari ini mau ngobrolin beberapa poin penting. Dari minggu-minggu lalu kan kita udah bahas ya guys. Kalau misalnya hope is an anchor. Nah, teman-teman juga udah ngikutin dari 3 minggu lalu nih ada beberapa judul, 3 judul berarti ada 3 minggu itu. Beberapa judul yang udah di-sharingin sama Ko JJ dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang inget nggak salah satu judulnya dari 3 minggu lalu nih apa aja? Heaven is real, bener. Minggu lalu paling hangat ya asalnya. Oke, pertama ada When Storms Comes, terus ada Identify in Jesus Christ, sama If Heaven is Real. Dari 3 minggu itu, dari beberapa poin itu, aku percaya banget kalau kita semua, kalian juga udah diberkatin sama Tuhan dari poin-poin 3 di atas. Nah, tapi, ini yang ditunggu-tunggu kan, tapi khusus materi hari ini, kita akan ngobrolin bareng sama CL-CL kece kita nih. Boleh kasih tepuk tangannya, kita panggil aja langsung CL-CL kece kita. Ada Fabian, Fania, dan Anton. Woo! Kenalan lebih jauh, sebelum sharing, sebelum masuk, aku mau kita sama-sama baca Ibrani 6, ayat yang ke-19. Boleh tolong ditampilin? Teneng. Duar. Oke, pas, hebat, terima kasih. Oke, kita boleh baca sama-sama di Ibrani 6 ayat 19a. Aku minta kita sama-sama baca, boleh pakai suara yang kencang dan kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Benar banget. Nah, teman-teman tahu lah ya, di dalam Alkitab pasti banyak nih janji-janji Tuhan. Tapi kali ini kita mau bahas 3 poin khusus nih. Dan kalau kalian sudah lihat 3 manusia di depan ini, tiga orang di sini. Kita mau sharing mulai dari yang pertama dulu, mungkin boleh dari Anton dulu nih. Anton boleh kenalan dulu, terus Fania boleh kenalan, terus Fabian boleh kenalan dulu, baru kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang panas. Lanjut. Oke, shalom guys. Kurang kencang mana suaranya? Shalom guys. Shalom. Jadi MC gue. Oke, di sini gue perkenalin nama gue Anton, di sini gue sebagai circle leader. Itu aja sih. Thank you. Itu aja kan? Iya. Aku Fania, aku juga sebagai circle leader. Next. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Matthew Fabian, suka dipanggil Fabian. Kebetulan gue juga CL di sini dan juga MCL juga di sini. Thank you. Nah, mungkin boleh dari siapa dulu nih? Dari Anton dulu. Oke. Mungkin boleh dari Anton dulu, boleh sharing sedikit tentang apa sih jangkar yang kuat dan segala macam. Mungkin kalau yang ngangong kayak aku, kita boleh simak sama-sama dari 3 orang di depan ini, oke? Oke, shalom semuanya. Sebelumnya gue ucapin thank you dulu nih, gue dikasih kesempatan buat sharing di sini. Mungkin gue bakal bahas poin janji-janji apa aja sih yang harus kita terapin gitu. Kayak janji-janji apa yang Tuhan udah kasih buat kita. Mungkin yang pertama itu, poin pertama, His presence is always with me. Slide, ya oke. Jadi di sini ngeceritain tentang kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita guys. Mungkin sebelum gua kulik lebih dalam, kita baca dulu di Yesaya 40 ayat 10. Oke, 41 ayat 10 betul. Oke, kita baca bareng-bareng 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, thank you Jerika. Oke, di sini kita mungkin masing-masing kita pasti ada yang namanya takut, pasti ada yang namanya gelisah, ada yang namanya bimbang, dan pasti ada yang namanya masalah juga nih.
Di sini mungkin siapa sih masalah yang nggak ada masalah gitu. Pasti semua setiap daripada kita punya yang namanya masalah. Entah masalah keuangan, entah masalah keluarga, masalah studi. Ya pasti masalahnya itu variatif gitu. Dan di sini kita diingetin gitu kalau di saat kita berharap pada Tuhan, Tuhan itu yang bakal menolong kita, meneguhkan kita dan mengangkat kita gitu. Dan balik lagi mungkin kita kadang nggak ngelihat nih apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita kok hidup gini-gini aja ya, kok masalah gue nggak kelar-kelar ya. Mungkin gue mau sharing dikit. Balik lagi gue namanya manusia, ya pasti manusia sih. Ya pasti ada yang namanya masalah gitu. Dan masalah ini gue ngerasa di setiap gue ada masalah gue selalu mikir cara jalan keluarnya itu seperti apa sih. Cara apa sih yang harus gue lewatin gitu. Tapi di saat gue mencari solusi sendiri, mungkin gue mentok nih. Pasti ada di titik gue bingung gue harus ngapain lagi sih. Dan gue tanya di orang sekitar gue juga nih, gue harus ngapain. Dan at some point gue nanya ke nyokap gue, orang terdekat gue. Dan di situ nyokap gue bilang, Ton, lo jangan lupa doa, jangan lupa minta tolong sama Tuhan. Dan di situ gue ngerasa kayak, wah, iya juga ya, kayak menurut gue hal yang simple tapi gue gak ngelakuin gitu. Dan di sini gue ngerasa Tuhan itu menyertai gue juga lewat nyokap gue. Dan di saat gue doa, ya gue ngerasa damai gitu, tenang. Apakah masalah gue selesai gitu aja? Enggak. Jadi di saat gue berdoa gitu, kenapa sih gue bisa lega gitu. Di sini gue mau sharing dikit. Karena at some point gue ngerasa ada yang dengerin gue, ada yang ngertiin gue, itu hati gue tenang gitu, hati gue adem gitu. Mungkin balik lagi butuh proses untuk dimana masalahnya itu kelar gitu. Dan puji Tuhan ya melalui proses yang menurut gue lumayan panjang nih teman-teman. Tapi menurut gue dari situ gue dibentuk gitu. Dari situ gue di-shape oleh Tuhan gimana cara menyelesaikan masalah yang baik dan benar gitu. Mungkin tadinya gue ngandelin kekuatan gue sendiri nih, kayak gue mikir gimana sih caranya nyelesain ini masalah gitu. Kok gak kelar-kelar, kok gini-gini aja. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana lain yang mungkin gue gak lihat nih. Kayak Tuhan itu bekerja lewat orang-orang terdekat gue juga. Mungkin tadinya gue ngandelin kekuatan sendiri, tapi ternyata ada orang lain yang bisa membantu gue buat nyelesain masalah ini gitu. Tuhan itu selalu menyertai gue dimanapun gue berada gitu. Dan di sini gue juga belajar buat berserah sama Tuhan. Dan mungkin ada satu ilustrasi lagi kali ya dari di sini mungkin kita semua tahu wifi atau koneksi gitu. Di sini kita siapa sih yang nggak punya handphone gitu? Pasti kita semua punya handphone, punya namanya koneksi. Kita sekarang bisa nggak ngelihat koneksi di sekitar kita? Nggak bisa gitu kan. Tapi kita bisa ngerasain koneksi itu ada gitu. Koneksi itu ada, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kita bisa nikmatin. Menurut gue sama halnya dengan hadirat Tuhan gitu. Gimana kita bisa ngerasain hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kita nggak ngelihat aja gitu. Kita nggak ngelihat, tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan sedang siapkan buat kita gitu. Dan terakhir ngomongin His presence always with me, di sini gue ada satu ayat lagi di Matius 28 ayat 20b. Oke, di sini dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah di sini kita juga, gue diingetin gitu kalau di saat gue ngelakuin salah, mungkin gue ada salah, mungkin gue ada masalah gitu. Tapi gue di sini di ayat ini gue diingetin kalau Tuhan itu menyertai gue sampai akhir zaman gitu. Jangan sampai kita lupa nih kayak, aduh kok gue udah ngelakuin salah, kayaknya Tuhan gak sayang lagi deh sama gue. Dan menurut gue jangan sampai kita ngelakuin hal itu dan gue akuin gitu, zaman sekarang pasti setiap kali ada berkat gitu, kita gampang banget buat, Tuhan thank you ya, kita bersyukur. Tapi gimana sebaliknya gitu, di saat kita ada masalah yang besar, di saat kita ada pergumulan gitu, apa yang kita lakuin? Apakah kita kecewa sama Tuhan? Atau kita percaya sama janji Tuhan kalau dia tuh menyertai kita gitu. Dan menurut gue penting banget, jadi jangan sampai kita lupa nih poin-poin ini kalau Tuhan itu selalu menyertai kita dan dimanapun kita berada. Mungkin dari gue itu aja sih, thank you. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya. Kalau tadi poin pertama dijelasin sama Anton tentang bagaimana His presence is always with me. Jadi penyertaan Tuhan selalu ada di hidup kita. Kita mau dengar di poin kedua yaitu, mungkin boleh disebutin langsung sama Fania-nya deh. Hai guys, kalau mungkin tadi Anton udah jelasin mengenai janji Tuhan yang Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh menyertai kita.
Nah nextnya aku pengen jelasin mengenai janji Tuhan yang kedua yang gak kalah nguatin kita yaitu His purpose is working in me. And sebenarnya janji Tuhan yang ini juga udah dideklarasikan di Alkitab juga loh. Ayatnya itu ada di Roma 8 ayat 28. Aku akan bacain ya dan aku pengen kita semua perhatiin kata-katanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku pengen kita itu point out 4 poin penting di ayat tersebut. Yang pertama itu ada Allah turut bekerja. Kalau turut bekerja di sini kan berarti namanya kerjasama dong, nggak satu pihak doang. Nah di sini Tuhan pengen remind sih kalau misalkan kalian lagi mengusahakan something, kalian ingat kalian tuh nggak berusaha sendiri loh, kalian nggak mengusahakan sendiri, tapi ingat juga Tuhan itu yang akan membantu kalian dalam proses itu. Dan juga poin kedua, dalam segala sesuatu di sini itu mengarah ke benar-benar segala sesuatu yang terjadi kemarin ini, di kemarin-kemarinnya lagi, terus di masa sekarang dan juga di future kita. Gitu. Nah terus poin ketiga, poin yang untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan di sini itu berupa janjinya Tuhan untuk masing-masing dari kita semua ini. Dan juga untuk poin keempat, itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi semua janji Tuhan itu tuh ditujukin bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan juga yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Jadi kita di sini sama-sama cross check ya. Kita sama-sama udah mengasihi Tuhan belum? Sama-sama udah menaruh pengharapan kita ke Tuhan belum? Gitu. Nah, dan juga kalau kalian misalkan di sini lagi ngerasain kecewa, lagi ngerasain kegagalan atau ngerasain kayak kok Tuhan tempatin gue di sini sih gitu. Bukannya kalau misalnya gue udah ikut Tuhan, bukannya harusnya berkat tuh mengalir ke gue terus gitu ya. Tapi ternyata enggak guys. Aku pengen remind kalau Tuhan tuh sebenarnya turut bekerja. Tuhan tuh juga bekerja saat kita lagi mengusahakan something. Tapi mungkin kita suka nggak sadar aja. Karena misalkan kita lagi fokus ke masalah kita nih. Pasti kan kita fokusnya cuma ke masalah doang dong. Kita nggak lihat sisi good side-nya dari masalah itu. Nah, Tuhan tuh ibaratnya Tuhan pengen kita tuh lagi di tempat. Kita tuh lagi di proses Tuhan dulu. Jadi misalkan nanti ketika kita sudah ready, ketika kita sudah konten, kita tuh jadi udah siap untuk menerima janjinya Tuhan itu sendiri. Nah, dan juga ada ayat lagi untuk menguatin kita di Yeremia 29 ayat 11. Ayatnya, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberi kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Ini ayatnya benar-benar nguatin aku banget sih ketika aku mungkin lagi down, aku keinget lagi, sebenarnya ini tuh maksudnya aku tuh lagi diproses untuk nanti end goal-nya untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin ayat ini juga bisa diilustrasikan kayak kue kali ya. Kalau misalkan kita tahu ya kalau kue itu kan terdiri dari ingredients kayak misalnya tepung, ragi, apalagi tuh air. Yang kalau misalkan kalian cicipin satu-satu itu tuh blend banget kan rasanya nggak enak banget. Tapi ketika tepung itu dan lain-lainnya udah dilewatin proses baking, itu akan menghasilkan kue yang enak gitu. Ya sebenarnya sama sih kayak kehidupan kita. Mungkin kalau misalkan kita cuma fokusnya ke satu masalah, ke satu aspek masalah, kita pasti mikirnya kayak, elah ini future gue gini amat gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita proses-proses ini udah dijadi satu, itu akan menghasilkan something yang kalau misalkan kita looking back lagi, jadi ngerti ya kenapa Tuhan udah suruh gue ngelewatin proses-proses itu. Gitu. Dan juga mungkin aku juga pengen sharing juga ya dari personal story aku mengenai gimana Tuhan tuh, purpose-nya Tuhan bekerja di dalam hidup aku. Mungkin ini akan banyak yang relate juga sih, since ini mungkin banyak yang SMA 3 yang udah mau kuliah gitu. Jadi dulu sebenarnya aku nggak mau kuliah di tempat aku kemarin kuliah. Kenapa? Ini sebenarnya agak kocak sih ya. Jadi tuh aku kuliah di lokasinya itu 3 lantai di bawah, lantai ini. Dan juga kenapa aku nggak mau lagi karena ya bayangin kayak weekdays aku kuliah di CP, terus Sabtu di YUT, di CP lagi, terus Minggu di umum NCH. Masa aku tiap hari di CP gitu. Nah itu alasan pertama. Kalau alasan kedua itu mungkin itu memang kuliahnya termasuk baru ya, jadi mungkin belum terlalu terpandang.
Dan juga itu kan waktu itu aku masih galau kan, kayak aduh kuliah di mana ya bla 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 gitu. Dan gimana Tuhan bekerja dalam hidup aku adalah ini caranya agak unik sih. Jadi waktu itu aku kan masih galau-galau kuliah dan juga entah kenapa aku lagi scrolling IG ada ads kuliah aku. Jadi mungkin aku korban ads juga guys. Jadi dan kebetulan posan itu juga lagi open house jadinya aku ya udahlah dan juga ortu aku lumayan push aku di sana juga. Dan akhirnya aku memberanikan open house di sana dan akhirnya ada beasiswa tapi harus kumpulin portfolio. Tapi uniknya pas karena kan aku sebenarnya nggak mau ya kuliah di sana, jadi aku agak ogah-ogahan ngumpulin portfolionya. Jadi pas aku ngarah ke kuliahan aku itu, ingat banget, tapi ini agak bocorin kuliahan aku ya. Jadi pas mengarah ke self-fit, itu aku doa ke Tuhan. Sebenarnya doanya agak nantangin juga. Aku doanya kalau misalnya Tuhan pengen aku tempatin di sana, Tuhan tolong benar-benar lancarin. Dan juga kalau misalkan, pokoknya aku benar-benar nantangin banget deh. Aku sebenarnya nggak mau banget di sana gitu. Tapi end up pas aku di lobby itu ternyata ada kaprodi aku dan kakak tingkat aku yang sebenarnya nggak janjian. Dan ya benar-benar dilancarin banget. Terus aku yang kayak doa lagi kayak, oh berarti ini udah obvious banget nih, maksudnya Tuhan udah pengen banget aku di sana. Kebetulan pada dukung juga di sana. Dan aku berdoa, aku percaya ya kalau misalkan Tuhan udah tempatin aku di suatu tempat, Tuhan udah, dan ini juga pesan ke kalian juga, kalau misalkan Tuhan udah tempatin kalian di suatu tempat udah tempatin kalian di, mungkin diperin sama orang atau mungkin udah disuruh untuk melewati suatu kondisi, percaya aja itu pasti ada purpose-nya, pasti ada tujuannya, ada why-nya kenapa kalian ditempatin di tempat itu. Dan juga kalau aku looking back lagi ke masa kuliah aku dulu, ya sebenarnya benar sih, ya mungkin sama kayak kehidupan juga ya, kayak mungkin banyak yang gak enaknya, banyak kejadian-kejadian yang bikin aku capek, nangis, itu banyak lah gitu. Tapi sebenarnya kalau aku mikir sekarang, oh ya benar ya, untung aku ditempatin di kuliah itu, untung aku diizinin Tuhan untuk melewati sakit-sakitnya itu. Kenapa? Karena perjalanan itu sebenarnya yang gak bentuk diri aku sekarang. Dan mungkin sama kayak kalian, mungkin kalian dulu ngerasa pernah melalui kejadian-kejadian yang kalian kalau lihat sekarang kayak, aduh kenapa sih Tuhan tempatin kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh ya itu yang membentuk diri kalian sekarang. Dan nanti setelah kalian dijalani lagi prosesnya lagi, itu akan membuahkan suatu hasil yang semakin dekat dengan rencananya Tuhan, yang penuh pengharapan gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Fania. Sangat amat relate dengan kehidupan kita ya, poin-poin yang hari ini kita mau sharingin tuh. Nah kalau tadi udah 2 poin yang udah di-sharingin, poin yang terakhir silakan Fabian, kasih tendangan yang dahsyat. Siap. Oke, thank you teman-teman, Anton, Fania, thank you. Oke, sebelum gue masuk ke topik ketiga, gue tahu ini adalah topik yang sangat membosankan buat kalian semua. Karena di sini gue ngomongin tentang surga, oke. Gue tahu minggu lalu disampaikan oleh Ko JJ yang sedang merit di Surabaya. Congrats Ko JJ, nanti dilihat di rekamannya, ya kan. Gue tahu minggu lalu Ko JJ ini sampaikan tentang surga gitu kan. Gue tahu banget anak-anak muda di sini mungkin agak bingung ngomongin tentang surga. Nah semoga di topik ketiga ini di mana gue akan menjelaskan mungkin lebih singkat ke kalian. Di mana topik ketiga ini gue pengen bahas tentang His place is waiting for me. Oke, tapi bisa dimunculin topik PowerPoint-nya, topik ketiga, yes, His place is waiting for me. Next slides, kita akan baca sedikit firman Tuhan, tapi gue pengen minta bantuan ke kalian semua, kita baca bareng-bareng. Yang ayat ganjil seperti biasa, gue pengen minta teman-teman yang pria, yang genap sama teman-teman wanita. Oke, boleh minta bantuan teman-teman? Boleh. Oke, yuk 1, 2, 3. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya ia berikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali. Ayat keempat. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Next slide, ayat 5. Itu adalah untukmu. Alias percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah supaya kalian menerima keselamatan.
ayat 6. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu, kalian harus bersedih sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Oke, thank you semuanya. Oke, gue pengen kita headline dulu, ditampilin aja ayatnya. Di meskipun sekarang untuk sementara waktu, kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Oke teman-teman, gue yakin kita pasti akan bingung ngomongin tentang surga, pasti gue yakin. Tapi gue akan cerita pengalaman gue. Kebetulan gue sama pasangan gue ini sedang mencarilah tempat tinggal, ya kan. Gue bisa tampilin next slide, yes betul. Kita mungkin bingung ya, teman-teman pasti yang di sini ada nggak yang udah mencari rumah? Angkat tangan yang udah untuk nanti, udah beberapa ada angkat tangan yang tinggi dong, pengen lihat gue. Oke, beberapa udah ada. Nah, kalau hari ini kalian datang sama pasangan kalian dan gak angkat tangan, coba kalian tanyain ke dia, kita kapan? Nah gitu kan, coba ditanyain, oke? Oke. Nah, anyway, back to the topic. Kita juga harus tahu nih, ya kan, terkadang kita pengen tempat tinggal itu pengen di rumah, di apartemen, dan hal lain sebagainya. Pasti kita pengen ini dan sebagainya. Nah pasti kita yang mau tempat tinggal itu pasti kita pengen tempat yang terbaik, betul? Kita pasti pengen tempat yang nyaman buat kita. Either itu di rumah, mau di apartemen atau dimanapun. Kalian pasti pengen, gue pengen nanti rumahnya kayak gini. Gue pasti pengen tempatnya kayak gini dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Karena kita pengen rumah kita adalah tempat yang nyaman, home sweet home. Dimana kita datang ke rumah, tempat tinggal kita bisa fresh. Kerjaan kita, kuliah kita bisa tidur dengan nyaman. Betul semua? Nah, pasti yang namanya rumah atau apartemen atau tempat tinggal yang kalian cari ini harganya itu mungkin agak mahal ya. Nah, sekarang sama pasangan gue ini sedang lagi menabung. Tapi menabung itu pasti nggak mungkin waktunya itu bentar, nggak mungkin cuma 1 tahun. Pasti kita mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan bisa sampai 30 tahun. Prosesnya lama. Karena apa? Butuh uang yang harus kita raih untuk mendapatkan tempat tinggal yang kita pengen. Betul? Nah ini sama halnya dengan surga teman-teman. Mungkin surga ini jauh pandangan kita. Gue yakin di antara kalian juga belum pernah ngalamin surga. Dan gue akan doakan kalian semua panjang umur. Ya kan? Tapi satu hal yang kita harus pahami adalah kita di hidup ini ada dua topik yang pengen gue omongin ke kalian. Yang pertama adalah hidup dengan benar, yang kedua adalah sukacita. Kenapa? Gue tahu pergaulan kita di luar sana, mungkin teman-teman yang SMA atau kuliah sudah merasakan gitu ya. Banyak di luar sana itu pergaulan kita udah makin parah. Tapi gue pengen tantang kalian semua, kita bisa gak sih hidup dengan benar? Yang kedua adalah bisa gak sih kita melakukan semua pekerjaan kita, kuliah kita, melakukan dengan sukacita. Gue yakin pasti semua orang punya masalah kayak tadi Anton bilang. Tapi gue juga pengen ngomong ke kalian, yuk coba kita sukacita dulu. Cari sisi hal positifnya. Mungkin dari kalian udah bilang, kayak ada hal positif deh yang bisa gue ambil. Mungkin beban berat kalian mungkin gak 100%, mungkin di 70%. Karena di luar sana mungkin banyak yang mungkin ya lebih buruk lah dibandingkan kita seperti itu. Tapi kita bisa bersyukur, oke? Dengan sukacita. Nah, gue juga pengen kita baca bareng-bareng juga di Wahyu 21 ayat 4. Gue akan bacakan untuk kalian semua. Dan ia akan menyika segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, ataupun kesakitan pun tidak akan ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Oke teman-teman, mungkin gue gak tahu masalah kalian seperti apa. Tapi gue pengen kita coba yuk hidup dengan benar. Mungkin kita ngomongin surga agak kejauhan. Oke, it's okay. Tapi kita coba tanyakan sama diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini, saat kita masih hidup loh di dunia ini. Mungkin kita berbeda sama orang lain. Mungkin kita bisa hidup dengan benar. Anyways, gue tahu kita lagi liburan panjang, tapi kalian bisa nyiapin waktu untuk youth. Itu menurut gue hal yang lumayan susah. Pasti teman-teman kalian ngajak hangout ke Puncak, ke Bandung, ke Surabaya, anyway, kemanapun gitu kan.
itu pasti ada tantangan di situ. Tapi kalian menyediakan waktu untuk youth. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, untuk menutup topik gue pada hari ini ada quotes yang mungkin bisa gue tampilkan teman-teman. Teman-teman, yes. Teman-teman, gue cuma pengen sampaikan dua hal. Ya, ingat pengharapan atas iman kita bahwa kalian tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan kehidupan. Bisa kita omongin dalam hati kita atau mungkin kita bareng-bareng kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Ingat pengharapan atas iman kita bahwa kita tidak sendirian. Lalu ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Oke, itu aja Mar. Thank you. Oke, kasih tepuk tangan buat Fabian. Kalau tadi ini 3 orang di depan ini udah sharing, aku mau denger dong dari circle membernya supportnya untuk para CL yang kece-kece ini. Boleh dari circle membernya Anton, mana suaranya? Ada 3.000 lah ya kurang lebih ya. Hebat. Wow, banyak ya. Boleh circle membernya Vania, mana suaranya? Circle membernya Fabian, mana suaranya? Gokil. 5.000 Fab. Luar biasa. Iya. Oke. Ya, kalau tadi aku boleh recap sedikit ya dari 3 poin yang udah di-sharingin sama circle leader kita, 3 orang di depan ini. Yang pertama ada His presence is always with me, kayak menurut aku iya sih kayak Tuhan tuh sebenarnya selalu ada buat kita dan ini sebenarnya relatable sama poin kedua di mana yang kayak Vania tadi udah bilang His purpose is working on me. Yang kadang kita sering kali lupa kayak kenapa sih Tuhan gini, kenapa sih Tuhan gitu. Ngeluh terus mungkin kayak bertanya-tanya ya banyak why-nya ya. Banyak why-nya tapi yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah why-nya itu akan terjawab nanti di depan kok. Kayak maksudnya Tuhan tuh memberikan segala sesuatunya buat kita sekarang bukan tanpa alasan. Jadi pasti Tuhan kasih ini udah punya purpose buat kita. Terus di yang terakhir mungkin tadi yang Fabian bilang yang His place is waiting for me. Bener banget percaya bahwa Tuhan selalu ada di sini terus nunggu kita. Jadi jangan lupa sama janjinya Tuhan dan pengharapan yang Tuhan yang udah kasih buat kita. Karena kalau kitanya lengah, kitanya lepas dari Tuhan, gimana Tuhan mau kasih janjinya kita gitu. Kalau kitanya kabur-kaburan, bener gak sih? Betul ya? Itu aja mungkin dari kita Hype Talk sesi kali ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya buat para circle leader kita. Semoga kita semua terberkati. Jangan lupa abis ini juga ada circle, boleh dibahas sama-sama di circle lebih dalam lagi, boleh diobrolin, boleh di-sharingin sama-sama. Gitu aja sesi sharing minggu ini. See you and God bless you all. Doa dulu Mar. Sebelum itu, sebelum mulai circle, kita boleh doa dulu. Doanya boleh dipimpin sama Fabian. Oke, ayo teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan akhiri Yot pada hari ini. Yuk kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Jikalau kami dapat dikumpulkan lagi Tuhan di tempat ini Tuhan untuk Youth Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bila saat ini Tuhan mungkin kami akan circle Tuhan, mungkin ada juga yang akan pulang Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, setiap kegiatan kami Tuhan, setiap aktivitas kami Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap aktivitas kami pasti akan disertai Tuhan oleh-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami gak sendirian, ada-Mu Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, enjoy the circle guys.